Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin minta waktunya sebentar. Saya akan memenuhi tugas untuk sebagai calon guru penggerak. Jadi harus mendiseminasikan apa yang saya dapat. Untuk materi hari ini adalah tentang budaya positif. Kenapa saya memilih mendiseminasikannya di TGRI 20? Karena dulu almarhum Bu Ans tuh bilang, Mas Junar kalau mau pindah, mau pergi dari TGRI itu tinggalkan ilmunya. Walaupun nanti kedepannya mau dipakai atau enggak, cobalah tinggalin itu kayak yang di sini gitu. Jadi karena memang saya yang banyak pelatihan, mungkin ya kemarin sudah dikasih kan, tapi kan ini rata-rata banyak yang baru ya. Mungkin di sini bukan saya menggurui, tapi saya lebih ingin berbagi gitu. Nah, budaya positif, ya, pasti nilainya positif. Nah, next dulu Pak Ali. Nah, kita buat kesepakatan terlebih dahulu, kita awali ya dengan doa, ya, dan membaca Bismillah. Semoga apa yang saya berikan bisa diserap dengan baik, ya, bisa diimplementasikan untuk tahun pembelajaran berikutnya atau yang akan datang. Terus seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus raise hand jika ingin menyampaikan pendapat. Terus jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan berpendapat setelah dipersilakan dan berpartisipasi penuh. Next Pak. Oke, kita lihat pernyataannya terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Setuju atau enggak Bapak Ibu? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, kita simpan dulu. Kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hadiah dapat memotivasi belajar anak? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawaban kita. Baik, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang kenal Ki Hajar Dewantara? Kenal nama. Kenal, hebat, Ibu kenal. Saya enggak, saya tahu. Ya, saya tahu Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita. Yang menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oke, next Pak. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif belum? Kurang. Ada kurang. Terus kita sudah memenuhi nggak sih sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan, terus gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, nanti kaitannya budaya positif itu kaitannya adalah dengan nilai kebajikan. Ada kaitannya dengan nilai kebajikan. Next Pak. Nah ini, ya. Ini profil pelajar Pancasila. Bagi yang belum tahu, ini profil pelajar Pancasila. Ada 6. Ya. Terus next. Oke, kita akan masuk ke paradigma perubahan. Itu mana Bu? Nah, kembali ke Ibu. Ini kan? Oke, kita coba. Andai ini cobalah berpasangan, misalkan Bu Mia sama Bu Retno. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengapalkan salah satu tangan kita. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalamnya. Ya.
Anda perlu menjaga benda itu dengan sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi Anda. Jangan terus tugas yang B atau tugas rekan Anda, tugas yang buruk adalah mencoba dengan segala cara buruk supaya dunia itu membuka tangannya, membuka apa yang dia pegang. Ya, Bu Retno boleh membujuk, boleh menghardik, boleh ngata-ngatain, intimidasi dan sebagainya, itu diperbolehkan, ya. Supaya dunia bisa mempertahankan kepalanya. Kira-kira bisa nggak berbuat? Mungkin dengan berbagai cara ya bisa dibujuk, karena orang itu pada dasarnya kan tidak juga hati. Tapi mudah atau enggak? Susah. Susah. Itulah kaitannya dengan apa ya? Budaya, pola pikir. Ketika budaya itu udah kita pegang, udah pembiasaan udah kita pegang dengan kuat, ya, istilahnya kita menganggap itu penting. Ketika hal itu kita udah anggap penting, ya, kita akan mempertahankan itu dengan sekuat tenaga. Ya. Kita mungkin kalau dulu zaman penjajahan, kita kemerdekaan itu dianggap penting. Makanya setelah kita merdeka 1945 ada namanya perang mempertahankan kemerdekaan. Mungkin yang Bu Ripes tahu gitu. Dari mana zaman Bung Tomo ya, Pak Halim ya. Bung Tomo apa yang di Surabaya? Bung Tomo ya, Pak Halim ya. Itu yang jadi hari pahlawan 10 November. Oke, itu. Jadi susah ya Bu Retno ya. Oke, next Bu. Kita kan paradigma perubahan. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini miskonsepsi ya sebenarnya bahwasanya guru itu mengontrol murid. Ya, itu yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat kok memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya mungkin anak kita paksa, ayo kamu praktek agama. Kita berusaha untuk mengontrol mereka mengikuti apa yang kita mau ya Pak Ustadz ya. Tapi oke lah dia ikutin itu. Tapi kalau dari hatinya dia enggak ini, ya akhirnya kabur. Ya Pak Ustadz ya. Itu bahwasanya ya kita tuh nggak bisa mengontrol murid secara secara keseluruhan gitu. Nanti ada caranya ketika murid itu sudah ada kemauan dari dalam dirinya. Jadi dikembalikan lagi nanti ke muridnya tersebut. Next Bu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tersebut akan menjadi tertentu kemungkinan murid dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita menggunakan semua penguatan positif ya, kadang juga membuat murid itu malah ketergantungan gitu. Ketergantungan biasanya dimotivasi terus, tapi ketika kita nggak motivasi mereka down ya, itu miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga Bu, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ini juga salah gitu. Kita kadang, ayo nak, nih gara-gara kamu saya diomelin kepala sekolah, ayo. Jadi membuat rasa bersalah itu ternyata tuh enggak bagus juga buat perkembangan mereka itu. Terus naik Bu, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya ini yang sering terjadi di lingkungan keluarga ya.
ketika orang tua itu selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Ya lanjutlah ini mah. Nah ini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini hal ini terjadi pada saya. Ya, saya terus terang di CGP ini, apa ya, pandangan kita tuh bukan lagi PGRI, bukan lagi hanya sekolah kejuruan sawit. Saya belajar satu kelas bersama guru SD, saya belajar dengan guru SMA, dimana akhirnya kita bagaimana cara kita menyatukan tujuan pendidikan kita gitu, bagaimana cara kita menyatukan visi misi kita sebagai guru penggerak dan sebagainya. Itu makanya ayolah ini yang pupung masih muda-muda ya, kita dorong untuk mengikuti calon guru penggerak ya, karena kemungkinan besar itu cuma nyampe angkatan 12 yang akan dibuka pada bulan September. Nanti kedepannya mungkin akan beda lagi programnya. Next Bu, kita percepat aja. Oke, ini nggak usah stimulus respon teori ini. Nah, disiplin positif next Bu. Nah, disiplin positif yang dimulakan oleh KJ Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, Bu Nia, contoh nilai kebajikan apa Bu Nia? Satu aja. Ya Allah, Pak, gak ada ya Allah kan nilai kebajikan. Apa Bu Nia? Nilai-nilai dari kita guru ke anak ya? Iya, satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu banyak. Nilai kebajikan menurut Anda satu. Kayak nanya kabar anak, gimana kabarnya hari ini. Apalagi khususnya kalau misalnya anak yang ini ya, saya kemarin dia habis nggak masuk atau nggak ngambil tugas, apa nggak ngambil tugas. Oke, kita singkat aja. Berarti peduli. Oke, peduli. Itu nilai kebajikan peduli. Apalagi berapa? Satu ya? Apa hobimu nak? Sudah bisa apa belum? Oke, itu juga sama ya. Oke, satu saja nilai kebajikan. Contoh, disiplin, tanggung jawab. Apalagi Ibu? Empati. Pak Martoyo, apa nilai kebajikan Pak Martoyo? Memberikan motivasi. Memberikan motivasi. Paling apa nilai kebajikan yang paling ingin coba disampaikan? Tulus. Jadi nilai kebajikan itu ada banyak. Ya. Kalau kita dari nilai kebajikan Profil Pelajar Pancasila berarti ada 6. Ada banyak malah. Beriman, bertakwa, berakhlak, mandiri, kreatif, gotong royong. Ya itu nilai-nilai kebajikan. Jadi ada banyak. Yang lainnya mungkin di luar Profil Pelajar Pancasila ada jujur, ada peduli, ada empati dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Next Bu. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ya, universal. Nah, kita itu nilai-nilai kebajikan itu bisa kita muat sebenarnya dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk apa? Untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan terkecil di sekolah. Lingkungan terkecil di sekolah apa sih? Kelas, ya kan? Nah, kelas. Next Bu, nanti penjelasannya ada di. Oke, ini dosa. Next. Nah, ini dulu. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang dengan tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda?
Bagaimana pendapatnya Bertol? Jika di sekolah tuh nggak ada yang ngasih. Ya, karena saya sudah memilih profesi guru, jadi saya harus melaksanakan janji saya, harus tepat waktu memberikan pembelajaran kepada murid-murid agar siswa juga tidak terlambat. Ya. Kita coba bahas dulu. Pendapatnya Pak Halim. Kalau datang telat, kamusnya ini baca dulu. Kalimatnya baca dulu, paham? Jadi kalau misalkan nggak ada aturan pembelajaran buat guru ini ya? Ya, Bapak mau datang terlambat apa datang tepat waktu kalau nggak ada yang ngawasin gitu? Tepat waktu dong. Tepat Karena waktu. emang itu kan sifat saya, Pak. Oke. Ya, jadi gini ya. Nanti kita ini kaitannya dengan apa sih pertanyaan ini? Ini kaitannya dengan motivasi. Ya, kaitannya dengan motivasi. Next, Bu. Oke, standar pendidikan nasional. Ya, next aja. Oke, ini dia. Dia ada dosen dalam bukunya. Ya. Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi perilaku ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya, apakah yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaan seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, tapi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bedanya apa? Saya contohkan. Misalkan saya datang terlambat. Kondisinya kita balik lagi, datang terlambat. Saya mau datang tepat waktu karena saya takut ditegur sama Pak Alim. Saya takut ditegur sama Pak Alim nih, saya datang telat, ya kan? Makanya saya datang pagi, ya kan? Daripada ditegur Pak Alim, dihukum, gaji dipotong, ya kan? Nah, itu motivasi yang pertama, gitu. Ya, baik nggak datang tepat waktu, baik, tapi motivasinya masih yang level rendah. Motivasinya menghindari hukuman. Yang kedua, Pak Alim bilang, kalau yang masuk enggak pernah telat, masuknya pagi terus, saya kasih voucher Indomaret 100.000 ya paling ya. Yang menang saya lagi ini mah. Iya. Itu motivasi kan, tapi motivasi yang kedua mengharapkan imbalan dari Pak Alim. Datang tepat waktunya tuh karena ada imbalan, bukan dari diri sendiri. Yang ketiga itu motivasi yang atau keinginan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya datang pagi karena saya malu. Saya malu kenapa? Malu sama anak-anak datang pagi, masa guru datang siang. Saya malu gitu. Saya ingin memberikan contoh pada mereka. Nih Pak Guru aja datang pagi, jam 6 udah di sekolahan. Misalnya, ya kan? Ya sebelum mereka datang jam 6.30 ya minimal kita udah di sekolah. Itu kalau motivasi dari dalam diri ya. Nggak ada embel-embel karena dihukum, nggak ada embel-embel karena voucher. Ini murni dari diri kita bahwa kita itu ingin menanamkan nilai-nilai yang kita yakini gitu. Kita ingin memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita gitu. Itu next, Bu. Speaking dulu lah. Ini materi kedua, restitusi lebih berat misalnya. Speaking dulu, Bu. Coba nyalain, Bu. Nyala nggak, Bu? Oh, ya, suaranya belum. Ntar dulu, setting dulu. Maaf. Mana, Bu? Ke bawah, Bu. Ya, Bapak Ibu,
bisa sambil berdiri. Ini kita nyanyi tentang apa ya? Profil pelajar Pancasila. Karena kita itu sekarang udah kurikulum merdeka dan harus selalu ya minimal itu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu melekat pada anak. Gitu. Jadi sebelum atau di pembelajaran mungkin Bapak Ibu bisa menyelipkan lah. Setidaknya mereka hafal itu profil pelajar Pancasila. Bunyi nggak? Ya. Ya, pakai mic. Bentar, Bu ya. Kita bersama-sama menyanyikan ada ini. Ya, ada trouble ini. Teruslah. Ternyata ada masalah, ada trouble. Nggak mau suaranya. Ya, tar dulu. Nah itu paling. Nah, dari yang pertama aja lah. Ini sambil kita bareng-bareng Bu di sini. Ini nyalain. Ini dari awal, biar bareng. Ya, biar bareng. Ya, 1, 2, 3. Ini lagunya lagu apa ya Bapak Ibu ya? Ya Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dengan akan mulia kebenekaan global untuk yang mandiri kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cepet aja Bapak Ibu. Gambarnya lambat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bergerak kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Nah, itu nyanyian lah buat kita kasih breaking sedikit. Oke Bu, lanjut. Oke, kita masuk ke materi yang rada-rada berat. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Udah berapa menit Bu Heti? Udah berapa menit? 24. Masih setengah jam lagi Bapak Ibu. Iya. Lama ya. Kita jatahnya 1 jam soalnya. Minimal. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum saya membahas ini, ada yang tahu gak bedanya apa? Apa itu hukuman? Apa hukuman? Biasanya guru BK ngerti nih hukuman yang bisa menghukum. Apa Bu hukuman Bu? Tindakan. Apa? Ya. Makasih loh Pak. Jadi kalau hukuman itu lebih ke satu pihak. Ya. Jadi dari si guru ini Ya. diberikan atas dasar karena siswa ini melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi itu atas dasar kesepakatan bersama. Terus? Ya, jadi kita kesepakati
antara guru dengan murid. Kalau misalkan contohnya ada yang terlambat, apa konsekuensinya yang harus diterima gitu. Kalau itu sih saya kurang paham. Oke, siap. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Titi. Baik, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, restitusi nanti kita akan bahas. Next, Bu. Oke, ini ya. Kita baca satu persatu. Mungkin biar lebih kena ya, biar lebih kena dan saya baca. Pak Rizky ini yang habis minum. Pak Rizky, tolong bacain ya, biar lebih kena aja. Oke, hukuman. Ya, boleh silakan. Ya, boleh. Baik. Jadi hukuman itu bersifat Saya bisa satu minum. arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan untuk konsekuensi sudah tertanam atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat Ukur. diukur. Sedangkan restitusi adalah Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Oke, jadi benar ya apa disampaikan oleh Ibu Ipin bahwasanya hukuman adalah bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima tanpa melalui suatu kesepakatan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu dia sudah melalui kesepakatan, jadi lebih ke kayak aturan atau kesepakatan kelas gitu. Misalkan kalau kamu, nanti akan ada contoh-contohnya. Nah, restitusi itu lebih menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi yang memperbaiki kesalahan itu dari muridnya gitu. Dia maunya seperti apa? Oke, saya berikan contoh. Contohnya ada anak datang terlambat. Kemudian kita kita beri hukuman lari-lari, kita beri hukuman lari-lari keliling lapangan 10 kali lari lapangan. Yaitu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Kenapa hukuman? Ya. Nah, terus kalau misalkan ada anak datang terlambat, terus diminta untuk waktu belajarnya itu dimundurkan karena dia telat 15 menit misalkan. Waktu belajarnya dia istirahatnya 15 menit dimundurin. Itu hukuman apa konsekuensi? Nah, konsekuensi. Nah, tapi ketika kita memberikan misalkan ada anak datang terlambat, kita datang, kita coba tanya kenapa dia datang terlambat, terus kira-kira apa yang akan dia lakukan ke depannya supaya tidak terlambat dan sebagainya, itu termasuk ke dalam restitusi. Nah, urusannya BK, benar. Nah, jadi itulah perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu dia biasanya nggak sesuai dengan apa yang dilanggar.
gitu. Nggak sesuai, misalnya dia datang terlambat, kok hukumnya lari-lari, gitu. Biasanya nggak sesuai. Kalau konsekuensi biasanya sesuai dengan apa yang dia dia sepakati lah. Misalkan dia agak ngerjain PR ya, konsekuensinya dia harus mengerjakan PR itu walaupun pulangnya telat atau apa, misalnya seperti itu. Oke, next Bu. Caranya ada tinggal video. Dikecilin dulu tadi deh. Oke, ini menurut Alvin Cole itu bahwa penghargaan itu maupun hukuman adalah cara-cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cole itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi Cole ini berpendapat bahwasanya hukuman ataupun penghargaan malah menghancurkan potensi mereka gitu, potensi anak-anak. Seharusnya muncul dari dalam diri mereka sendiri, tanpa adanya iming-iming atau hukuman. Nah, karena kalau misalnya mereka berpatokan pada hukuman, berarti motivasi mereka hanya motivasi yang pertama, menghindari hukuman. Sedangkan kalau penghargaan, mereka masuk ke motivasi yang kedua, hanya mengharapkan imbalan. Jadi kalau nggak ada imbalan, mereka semangatnya turun lagi. Tapi kalau mereka motivasinya dari dalam diri mereka, otomatis mereka akan seperti yang dunia akan berusaha dengan sungguh-sungguh lah, nggak sampai bagaimana caranya biar dia tetap maju gitu. Next Bu. Bu, Bismillah. Belum? Udah? Ya, next. Oke, kalau selanjutnya juga mengumpulkan bahwa pernyataan di atas selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan dinilai sama dengan menghukum seseorang. Ya. Jadi memberikan penghargaan malah menjadi hukuman gitu bagi seseorang. Penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek yang pasti. Terus tidak efektif. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau gak ada hadiah mereka nggak semangat maksudnya. Merusak hubungan udah pasti. Jadi misalkan ada nih anak yang dapat hadiah terus nih, ulangan bagus sebenarnya. Ternyata iya kamu mah dapat hadiah terus sama temennya, lebih kalau ini lebih hubungannya tuh sama teman. Jadi hubungan kita ke murid ya bagaimana pilih kasih anak ini terus yang diperhatikan dan sebagainya. Akhirnya merusak hubungan antara kita guru dengan siswa dan sebagainya. Niatnya kita mungkin memberikan motivasi, tapi ternyata hal tersebut malah sebaliknya gitu. Kalau tidak disikapi dengan benar oleh peserta didik, kan karena setiap peserta didik itu mempunyai karakter atau mempunyai kodratnya masing-masing gitu. Ada yang menerima gitu, ada yang paham dan sebagainya. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka itu lebih ke pembelajaran terdiferensiasi, ya maksudnya seperti itu gitu, bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Next Bu. Nah, keyakinan kelas. Next. Keyakinan kelas ya. Ini saya rinci aja. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bukan aturan dari sekolah, tapi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara wali kelas dengan siswa, guru dengan siswa. Jadi bukan hanya wali kelas saja yang bisa membuat keyakinan kelas, tapi guru mapel pun bisa membuat keyakinan kelas. Contohnya mungkin sebelum tahun ajaran baru, biasanya kita pertama kali masuk, kita akan buat kesepakatan dulu. Nanti pelajaran saya kalian maunya seperti apa? Terus aturannya seperti apa? Apakah boleh keluar ke kamar mandi? Apakah kita belajarnya kelompok, belajarnya misalkan di lab atau apa? Ya itu kan kesepakatan, nanti kita buat kesepakatan bersama. Jika mereka misalkan pelajarnya Pak Hadi bikin kesepakatan kelas bahwa kalau pelajarnya Pak Hadi harus bersih. Ya, itu kesepakatan. Kalau mereka setuju, mereka mau sepakat, ya itu menjadi kesepakatan kelas itu. Kalau datang terlambat bagaimana dan sebagainya, itu kesepakatan kelas yang nantinya bisa kita buat gitu. Next Bu.
Nah, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kaitannya dengan restitusi next book. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, biasanya kalau untuk kebutuhan bertahan hidup itu lebih ke apa ya? Kebutuhan manusia lah, seperti makan, minum, kebutuhan busana dan sebagainya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak, ada peserta didik yang membutuhkan kebutuhannya hanya sebenarnya kasih sayang. Dia orang kaya, tapi kok bisa ketika sekolah, ketika kita belajar, kok kayak ada masalah gitu. Ternyata mungkin itu BK, ternyata dia kurang kasih sayang dan sebagainya. Itu dia sebenarnya butuh kasih sayang. Nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Terus kebebasan. Kebebasan itu dia pengen melakukan apapun sesuka dia gitu. Dia orang yang nggak mau ditentang. Contoh mungkin di 92 ada yang buat tentang kebebasan. Sama Bu Pipin, ya, Satrio itu kalau menurut saya itu membutuhkan kebebasan. Ketika kita tekan, dia akan semakin berontak. Oke, kesenangan. Ada juga yang hanya kebutuhan mereka itu sebenarnya kesenangan, iseng gitu. Anaknya di sekolah itu suka iseng, jahil. Siapa yang suka iseng di sekolah? Adnan, Raka Permana. Dia itu kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Dia tuh lebih senang main-main gitu. Karena dia butuh kesenangan itu yang dia tidak dapat di rumah gitu. Makanya ketika di sekolah, yang penting saya sekolah, senang gitu, happy gitu Pak. Nah, terus ada kepenguasaan, power. Biasanya yang kebutuhan power ini mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mengintimidasi teman-teman mereka gitu. Mereka jadi ketua geng, mereka jadi intinya kepalanya gitu, kepala suku gitu. Kalau kita bilang kepala suku geng, ya itu ya mungkin inai kebutuhannya adalah penguasaan gitu. Itu. Nah, kita itu harus tahu dulu kebutuhan apa yang mereka mau sebenarnya, untuk kita bisa mencari solusinya ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Makanya kenapa nanti kaitannya di segitiga restitusi itu ada yang namanya memvalidasi sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Sehingga kita tahu nih, jangan anak datang telat kita langsung kamu datang telat terus dan sebagainya. Nanti kita akan ada videonya supaya Bapak Ibu mungkin lebih paham nih nanti perbedaannya. Next Bu. Nah, posisi kontrol ini juga menarik. Next Bu. Posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum itu cenderung apapun dia serba dihukum gitu, dikit-dikit dihukum. Ya itu banyak datang terlambat, udah kamu lari-lari pokoknya. Ada pembuat rasa bersalah, aduh nak, kenapa datang telat dulu sini? Wali kelasnya biasanya situ. Saya jadi ditegur sama Memnur ya kan. Ya itu ada anak merasa bersalah dia gara-gara saya Baginda dihukum atau ditegur sama kepala sekolah dan sebagainya. Itu ada yang modelnya kayak teman, sini bisa kenapa kalian telat mulu itu saya banget itu dulu. Iya, saya banget dulu. Posisi kontrol saya dulu itu sebagai teman. Sebelum saya belajar ini, Bu, saya itu lebih ke teman. Posisi kontrol saya. Pertama masuk PGRI, saya penghukum, apa-apa hukum. Sekarang lebih ke nomor 2, nomor 3, membuat rasa bersalah sama teman. Terus pemantau, kalau pemantau itu cenderung ya kamu kan sudah tahu ininya konsekuensinya, jadi ya biasanya suruh mengikuti aturan yang sudah ada. Nah yang terakhir itu manajer. Nah kita tuh harusnya ada di posisi ini nih, manajer. Nah, manajer itu seberapa nanti kita lihat di slide berikutnya. Kalau manajer itu kita istilahnya
menyerahkan lagi kepada siswa. Nah kita lihat videonya tapi nggak ada ini ya, nggak ada soundnya. Next video ini dulu. Sharing boleh? Lima posisi. Enggak lama. Skip dulu. Kita buka dari sini. Oke, kita buka dari sini. Ada masih suaranya. Suara nggak ada sih. Oh ini nih, aduh. Oh iya. Enggak juga ada suaranya. Enggak, ini saya kecil. Tuh. Ini ada ininya sih. Terus ada ininya itu nggak jalan. Ada nggak Pak Alex? Di gedein paling. Aduh, dari awal. Iya, posisi kontrol ya. Dari awal ya. Ya, ntar dulu. 1, 2, 3. Ya. Ntar dulu. Ntar dulu Pak Lip. Oh itu. 1, 2, 3. Itu langsung ke posisi kontrol ya. Ya langsung ke posisi kontrol. Ya ini enggak langsung next. Yang posisi penghukum langsung ke posisi hukum. Ya. Tuh, stop dulu situ. Ya. Dua menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Nah ini posisi mana sebagai seorang penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dulu, stop dulu Pak. Di mana tadi yang itu? Ini ya? Iya, di situ. Terus. Naren. Udah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa
yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Dia nak. udah dipotong-potong. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anaknya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Oke, ini posisi kontrol yang terakhir apa? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ini posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman. Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengolokkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi sebagai teman. Sekarang kita sebagai posisi pemantau atau monitor. berbicara dengan nada suara ramah. Di ini dulu, di stop dulu. Kita sukses atau enggak. Diklik aja, klik. Ya, ini sebagai pemantau. Bu Retno udah menghayati ya kan? Bu Retno udah menghayati, bisa. Tenang Bu Retno, nanti kita di akhir ada ini kok, ada role play. Kita akan coba nanti. Nah, ya. Udah? Pemantau. Next. Sampai di pembenaran. Abdul, Bu Elsa Abdul. Paling jalan boleh stop. Belum terus sampai. Selamat pagi Bu. Nah, ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Jadi kalau pemantau itu lebih ke apa ya? Sesuai dengan aturan yang ada gitu. Sekarang Berpatokannya. jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas dan istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Oke, posisi kontrol yang terakhir. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, Lanjut, sekarang Pak. sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah Lanjut aja Pak. keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrolnya. Bisa restitusi Pak. Baik, itu tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, udah jelas kan tadi penghukum itu seperti apa? Datang langsung memberikan hukuman, ya kan? Datang terlambat langsung suruh lari-lari, udah jelas. Yang kedua sebagai apa tadi? Posisi kontrolnya sebagai seorang pembuat terasa bersalah. Iya, aduh, biasanya dia kata-katanya lembut, ya. Nggak keras, nggak kayak penghukum. Kalau penghukum itu kata-katanya keras. Kalau pembuat terasa bersalah biasanya lebih apa ya? Lebih slow, tapi membuat orang itu merasa bersalah ya sifatnya. Terus yang ketiga sebagai teman, lebih friendly ya, lebih santai. Terus yang keempat itu sebagai pemantau. Kalau pemantau itu cenderung kamu udah tahu kan aturannya, jadi berpatokan dengan aturan dan sebagainya. Yang terakhir itu sebagai manajer. Kalau manajer kita membalikan lagi kepada anak itu. Kira-kira apa sih solusinya dari keterlambatan kamu? Apa mereka suruh yang saya harus pasang alarm dan sebagainya. Tanyalah bagaimana kedepannya supaya dia tidak terlambat lagi dan sebagainya. Tapi semua itu dari diri mereka, karena kalau udah dari diri mereka seharusnya akan lebih kena gitu di diri mereka daripada kita yang memberikan hukuman gitu. Oke, next Bu. Nanti Bu nanya dulu ya. Jangan nanya sekarang Bu. Belum ada sesinya, nanti restitusi enggak. Ya nanti nanyanya Bu ya. Kita selesaikan dulu restitusi supaya selesai gitu. Oke, restitusi. Ya, restitusi itu ciri-cirinya ya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk untuk belajar dari kesalahan. Jadi membuat anak itu belajar dari kesalahan. Terus restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya gitu. Terus restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Kita tuntut mereka melihat ke dalam diri mereka. Kesepakatan kelas apa yang sudah mereka yakini atau nilai kebajikan apa yang mereka yakini. Terus ke restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi kebutuhan dasar itu ada seperti kekuasaan, power, terus ada kasih sayang dan sebagainya, senang. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih kenapa mereka telat gitu. Misalkan gini, mereka telat nih, kita main hukum aja, kita nggak tahu nih mereka tuh telatnya karena apa. Gitu. Kita harus tanya dulu. Misalkan siapa yang sholat telat? Inai, kenapa kamu sholat telat? Kenapa hari ini datang terlambat? Kita harus tanya dulu nih, pas saya bangun kesiangan. Apa cerita dia itu apa gitu. Jadi kita tahu nih kebutuhan apa, jadi kita bisa nanti dia akan memberikan solusi untuk permasalahan mereka. Oke, terus next Bu. Nah video lagi, udah lebih paham, kita lihat videonya aja. Udah tahu Pak videonya Pak?
Ya, 1, 2, 3. Sudah. Ya. Bapak guru hebat. Pada Makasih, Mas. video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku berada di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak
Pak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dibuat usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri.
Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, next Bu. Oke, lanjut. Nah, kita akan coba praktekkan. Sopo ya. Jadi kita akan buat situasinya itu ada seorang siswa bernama Ani datang terlambat 15 menit ke sekolah. Kemudian bertemu Bu Vina yang jadi guru piket tadi. Bu Pipin udah. Bu Pipin sebagai gurunya, Ani mungkin Bu Tiara. Coba Bu Tiara. Bu Tiara datang telat. Coba kita lihat. Setelah mempelajari kelima posisi kontrol ini dan segitiga restitusi, kita lihat apakah Bu Pipin sudah bisa menerapkan segitiga restitusi atau belum. Coba Bu. Iya, pokoknya sebagai guru yang boleh. Atau Bu Pipin masih tetap seperti itu? Dia menghayati banget deh. Silakan Ibu. Ya Bu. Bu. Ya kan Bu Pipin pakai segitiga restitusi jadi nggak marah-marah Bu. Kita pakai ini biar suaranya. Oke Bu Pipin. Di mana aja? Terus udah nyala, ya, udah nyala. Udah Bu Pipin sini dong. Oh. Gurunya. Saya nggak usah pakai mic lagi. Oh iya. Belum. Bu Pipin, selamat pagi. Maaf saya terlambat Bu. Tadi macet Bu. Bangunnya kesiangan. Saya terlambat 15 menit Bu. Bu Retno. Oh ini murid ceritanya. Ibrahim. Ani aja ya. Ulang Bu itu. Jangan panggil Bu Retno ya. Jangan kasih alasannya dulu. Oh ya. Jangan kasih alasannya biar Pipin yang mengganti. Coba. Oh ya baik. Wah. Selamat pagi Bu Pipin. Maaf Selamat terlambat, Bu pagi, Pipin. Ani. Kenapa terlambat Ani? Tadi bangunnya kesiangan, alarmnya telat Bu. Sudah tahu kan masuk jam berapa? Sudah, jam 6:30. Dan sekarang jam berapa? Jam 7 kurang 15 menit. Jadi kamu terlambat berapa menit? 15 menit. Nah, oke. Terus gimana lagi, Pak? Pipin nanti kita kasih komentar. Oke. Oke. Jadi Ani sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, Ani sudah terlambat 15 menit, maka Ani siap menanggung konsekuensinya. Maaf Bu, saya kan nggak sengaja terlambat. Oke. Apa namanya? Ya karena Ani sudah terlambat 15 menit, mau tidak mau Ani harus menanggung konsekuensinya. Siap Bu, apa Bu? Konsekuensinya yang sudah dilakukan di sekolah, Jeb. Seperti biasa, menulis hukuman sebanyak 25 kali. Oke, silakan. Baik, Bu. Siap, saya akan nulis dan saya besok kalau terlambat nggak 15 menit, nanti saja Bu. Gimana? Udah. Ya, beri tepuk tangan untuk Oke, saya minta komentarnya ya, Pak Rizky. Pak Rizky, berikan ke Pak Rizky. Pak Rizky mau memberikan komentar dari adegan yang dibagikan oleh Ibu Pipin dan Bu Retno tadi. Kira-kira menurut pendapat Pak Rizky, Bu Pipin ini sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum? Mohon izin,
ini kan tadi kan kita ngomongin konsep segitiga Restitusi. restitusi ya. Kalau yang tadi kan kita sebelum segitiga restitusi ini kan ada posisi kontrol yang katanya kayak ngasih impactnya berupa hukuman dan bla bla. Kalau yang tadi itu menurut saya pribadi, maaf banget, secara subjektif sepemahaman saya tentang materi disiplin positif itu belum menerapkan segitiga restitusi. Maaf banget, maksudnya menurut saya pribadi belum, Pak. Kenapa Karena, Pak alasannya? sekali lagi di tiga restitusi ini poin gongnya itu adalah kita coba ibaratnya kayak nge-coaching gitu modelnya, nge-coaching personal kita membangun personal branding itu ke penerima manfaat atau siswa, sehingga itu dia menerima, ibaratnya kita memberi stimulus dan dia merespon gitu. Contohnya misalnya kayak telat kasusnya tadi, oh iya kayak tadi memvalidasi, iya benar telat, misalnya udah telat 15 menit, Bapak juga dulu pernah kok telat anak gitu, dan tidak hanya kamu doang yang mengalami telat, ada kok juga siswa-siswa lain yang mengalami telat. Akhirnya kita larilah pada konteks menarik benang merah dari konteks kasus itu. Kenapa? Bagaimana cara agar biar besok nggak telat lagi, misalnya kayak tadi kan pasang alarm, oh iya pasang alarmnya mau jam berapa dibangun alarmnya, jadi harus konkret gitu. Ada time break yang dibuat, misalnya saya akan pasang alarm jam 10, oke, apakah ini cukup, apakah jam 10 sudah cukup apa belum gitu, oh belum misalnya gitu, berarti mendorong dia untuk mendapatkan bantuan dari sektor lain, lahirlah orang tua, kakak dan sebagainya. Jadi kita di sini cuma kayak manage gitu, bukan sebagai kayak manajemen kantor, bukan ya, tapi kayak memberikan perspektif tentang manajerial gitu. Akhirnya kesadaran itu lahir dari dia, karena sebenarnya point of view-nya di sini adalah mencoba memberikan tanggung jawab kepada anak itu secara personali dia gitu. Jadi dia punya masalah dan dia yang menyelesaikan masalah itu secara pribadi gitu. Akhirnya lahirlah istilah dia akan menjadi budaya yang positif gitu, dan dia mensepakati itu gitu. Itu sih kalau saya pribadi, Pak. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rizky. Jadi benar sekali ya. Jadi apa yang tadi dipraktekkan di bikin itu belum ke arah restitusinya. Kenapa? Karena mungkin masih lebih ke arah pemantau ya, dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi dan Bu Pipin memberikan, kamu sudah tahu kan konsekuensinya dan sebagainya, ya, terus suruh menulis. Jadi itu lebih ke arah pemantau kalau kita lihat ya, atau ke belum ke arah restitusinya. Sedangkan kalau restitusi seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizky, bahwasanya restitusi itu kita pertama ya kan ada yang namanya menstabilkan dulu, datang mungkin Ani ya, tadi Ani ya, kita tanya dulu kan kenapa dia terlambat dan sebagainya gitu. Jadi biar dia tenang dulu, diceritakan dulu kendalanya apa, kebutuhan dia itu apa itu, terus baru kita memvalidasi kesalahannya. Kamu tahu kan, kamu sudah terlambat nih 15 menit. Itu udah salah satu kata-kata seperti itu aja udah cukup memvalidasi bahwa dia itu salah, terlambat, dia udah terlambat. Itu validasi kesalahan. Nah, goalnya seperti yang tadi disampaikan, goalnya adalah bagaimana memberikan apa yang mereka yakini gitu. Jadi dengan hal yang mereka yakini, mereka bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Misalnya dia terlambat, kira-kira apa yang mereka yakini itu untuk memperbaiki kesalahan dia terlambat itu ke depannya. Ya, mungkin anak itu ya saya akan pasang alarm, atau mungkin saya minta akan dibangunin sama orang tua, atau mungkin memaksa orang tua mengantarnya lebih cepat pagi. Itu tergantung dari alasan apa yang dia utarakan gitu. Jadi kita harus step by step untuk menyelesaikan itu. Ya, next apanya sih budaya? Coba ya, refleksi nanti. Kita kasih Bu Lisa tadi mau tanya apa Bu? Apa? Mau nanya apa? Ya, terima kasih Pak Junior yang telah membagikan ilmunya pada kami semua. Tadi saya mau nanya apa ya Pak Jun? Ini Pak Jun, tadi kan sudah banyak ya dicontohkan dari yang sudah ditonton tadi. Salah satunya mungkin yang saya bisa ambil itu kita harus sebagai posisi manajer. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, posisi manajer itu kan ketika kesalahan itu harus butuh dukungan dari orang lain, khususnya dari keluarga
yaitu orang tua tadi contohkan di sini. Nah, realita yang ada, dukungan orang tua itu khususnya kayak contohnya apa? Kamu harus ya saya bisa dibangunin pasangan sama ibu, sama kakak. Nah, realita yang ada Pak Jun, kayak orang tuanya sendiri itu udah menyerah, aduh Bu, saya udah capek bangunin ini itu, tapi anaknya emang susah gitu kan. Nah, pada kasus seperti itu, bagaimana tuh Pak Jun menyadari diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi? Itu seperti apa mungkin Pak Jun? Nah, ini menarik ya. Jadi bagaimana sih kita sudah apa ya, istilahnya maksimal lah konsultasi dan orang tua untuk membantu bagaimana anak itu. Nah, disinilah peran penting guru BK. Ya. Aku bertanya. Benar. Kenapa? Jadi guru BK ya, kalau ini dia kan harus tahu nih kehidupan dia di rumah seperti apa, kebutuhan apa yang mereka perlukan, gitu. Bukan hanya di sekolah aja guru BK-nya, gitu. Maksudnya, ya walaupun kita gak datang ke rumahnya, setidaknya kita tahu kondisi mereka itu di rumah seperti apa, secara global. Apakah jika orang tuanya kerja dan tidak tidak peduli dengan anak itu, maka kita sebagai guru BK, orang tuanya juga peduli, bodoh amat deh, dia mau ngapain. Yang enggak seperti itu kan. Pasti kita akan mencari tahu nih kebutuhan apa. Oh, ternyata dia butuh kasih sayang karena orang tuanya sibuk gitu. Jadi di situ peran guru BK masuk nih ke dalam, ya. Bukan kita dia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ya mau tidak mau ya bagaimana nih kita membangkitkan motivasi diri dia nih. Kamu kan sibuk ya, kalau kamunya seperti ini terus gimana mau maju gitu. Ibaratnya kita buat dia sadar gitu. Jangan kita mengharapkan orang tua, kalau misalkan orang tuanya nggak bisa buat kerjasama, yang tetap kita harus jalan gitu. Kita harus bantu murid kita, jangan kita orang tuanya juga nggak peduli, saya bukan orang tuanya ngapain saya peduli, nggak seperti itu. Jadi ya ini istilahnya guru BK kan apa ya, konseling gitu. Konseling itu kalau ibaratnya ketika ada masalah ya kita harus membantu mereka. Jadi guru BK itu jangan tanda kutip sebagai penghukum. Ya inilah yang di sekolah kita tuh terkenal guru BK itu tukang hukum gitu. Terkenalnya iya karena emang lebih banyak kita menghukumnya daripada kita konselingnya gitu. Jadi hal-hal yang istilahnya tanda kutip perlu perhatian dari kelas 7 jadi nggak sentuh gitu sampai kelas 9. Nah, mungkin kalau Satrio dari kelas 7 itu sudah di cover, udah kita tangani, ya mungkin nggak separah ini gitu. Makanya ketika ada anak yang tanda kutip perlu apa ya, perhatian lebih, kita harus sudah tahu nih ke dalamnya gitu. Itu yang saya pelajari sih gitu. Jadi balik lagi ketika kalau orang tua sudah nggak mempan, ya mau nggak mau kita yang sebagai guru harus membina, jangan sampai anak tersebut udah di sekolah, di rumah nggak diperhatiin, di sekolah nggak diperhatiin. Nah, mungkin itu Bu bisa. Jadi konselingnya mungkin dua arah ya Pak Jun, terhadap anak tersebut dan terhadap orang tua. Makanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, wali murid itu penting sebenarnya. Bagaimana kita bersama-sama mengarahkan atau mengembangkan potensi peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Tuh, ya dari saya. Oke, mungkin ya menurut saya ada tambahan berita. Ya harus bisa menjadi ibu Ibrahim Pak. Ibu Ibrahim. Ya enggak sampai segitunya Bu. Enggak sampai jadi ibunya juga kita ngasih makan sebagainya enggak. Posisi ibu itu tidak tergantikan. Posisi ibu itu tidak tergantikan, tetap Bu Retno yang paling utama. Oke, next refleksi dulu ya, yang terakhir nih. Saya minta deh Pak Rizky sama satu lagi siapa ya? Bunia aja deh, ya Bunia. Iyalah, kamu kan Bunia ini dia sudah mendapatkan materi ini di SMA 50. Makanya ya harusnya udah lebih ngelotok ya kan? Belum bisa kita. Oke, Bu Bunia dulu ya. Ya, silakan. Berdiri dong, nggak kelihatan kameranya. Apa nih refleksi? Iya, refleksi ini. Iya, Ya.
Apa yang Ibu pelajari dari pemaparan budaya Apa yang Bapak Ibu pelajari dari pemaparan budaya positif ini? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk masa yang akan datang? kameranya di sana? Melambai aja boleh nggak? Yang saya pelajari dari pemaparan budaya positif ini adalah yang pertama memberikan perspektif baru buat kita, karena kan kita nih hampir seragam anaknya dari menengah ke bawah, yang mungkin kalau kita mau pakai bahasa yang agak kasar, yang kayak banyak yang troublemaker gitu ya. Nah, jadi dari perspektif ini, dari teori tiga restitusi ini tuh kita tuh diajak untuk waras Bapak Ibu. Jadi sebelum kita untuk berubah posisi yang tadinya kita menghukumi, gimana caranya mungkin pelan-pelan kita bisa jadi seorang manajer gitu kan. Jadi point of view kita tuh di switch, dirubah gitu, mungkin pelan-pelan ya. Mungkin kalau menurut saya karena kita mungkin berhadapan dengan anak yang hampir sama seperti itu, mungkin sepertinya kita perlu mewaraskan diri kita sendiri dulu ya, menenangkan diri sendiri dulu gitu, karena biasanya anak yang bermasalah itu lagi, yang telat itu lagi, dari yang halus, yang agak tinggi itu tuh nggak mempan gitu ya. Jadi mungkin dari pemaparan segitiga restitusi ini tuh, teori ini mengubah pola pikir kita dulu gitu. Jadi mungkin kita nih yang harus dibekali dulu dengan mental yang lebih baik, kesadaran yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik gitu ya. Terus yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk masa yang akan datang? Nah, kalau kita udah dapat teorinya, berarti yang harus kita pertama lakukan adalah melakukan langkah pertama, yaitu prakteknya. Nah, tinggal kita mempraktekkan ke anak itu seperti apa. Mungkin kita nggak akan bisa langsung jadi manajer kali ya Bapak Ibu, mungkin pelan-pelan, mungkin dari pemantau dulu, atau mungkin dari teman dulu. Kita coba satu-satu sampai akhirnya mungkin kita ada di posisi sebagai manajer gitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Kalau pendapat saya pribadi, ini tuh bagus banget, karena kita diajarkan untuk memanusiakan manusia ya, untuk memvalidasi perasaan murid-murid kita. Kan kita juga pengen ya didengar gitu kan. Mungkin kita terlalu banyak didengar sampai akhirnya kita lupa buat mendengar anak murid kita. Nah, makanya di sini kita diajarin untuk mulai mendengar dan memvalidasi perasaan murid-murid kita. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok kita berdunia. Terima kasih ya teman-teman. Oke, satu lagi ya, laki-laki mungkin Parsi, Parsi lagi. Atau Khalid nih, Khalid. Pak Parsi tadi udah Pak Khalid lah sekali lagi. Khalid, ayo Khalid, komentarnya Khalid. Ya, terima kasih waktunya Pak Jenar. Jadi dari yang pertanyaan pertama ya, apa yang Bapak pelajari dari pemaparan budaya positif ini? Yang jelas ini merupakan sudut pandang baru bagaimana kita menangani anak ketika, terutama anak yang bermasalah dalam tanda kutip seperti itu. Jadi apa yang kita sudah lakukan setelah mendapat budaya positif ini, harapannya ada treatment baru atau setidaknya hal-hal baru yang bisa kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk masa yang akan datang. Yang jelas, sama seperti Ibu Nia ya, kalau kita dapat sesuatu, dapat pengetahuan baru, ya langkah terdekatnya ya kita lakukan, kita praktekkan seperti itu. Meskipun ya segitiga restitusi kayak kita perlu banyak hal yang perlu kita ketahui lagi, cuman kita bisa mulai dari memposisikan diri kita sebagai teman, kemudian pemantau, baru sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah mulai langkah-langkah kecil tadi, dari sebagai teman, sebagai pemantau, insya Allah segitiga restitusi ini atau kita memposisikan sebagai manajer ini, kita udah biasa, udah bisa gitu, sudah punya bekalnya. Nah, maka dari itu mungkin mulai dari langkah-langkah kecil, memposisikan kembali diri kita sebagai teman, sebagai mantau, kita pahami lagi segitiga restitusi,
Dan insya Allah nanti kita mungkin bisa menerapkan segitiga resis ini dengan sepenuhnya, seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentukkan Bapak Ali. Oke, next day. Thank you. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, tentang budaya positif. Harapan saya apa yang saya sampaikan ya, mungkin bisa diimplementasikan di sekolah ini supaya kedepannya kita bisa mewujudkan murid-murid atau peserta didik kita menjadi peserta didik yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Ya, kurang lebih saya terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Bu Lisa.